Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita refleksi diri sejenak bersama Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 16 ayat 13 hingga 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Maka kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Ada yang percaya kepada Yesus setelah disembuhkan dari sakit penyakit. Ada yang percaya karena takut mendapatkan hukuman neraka. Ada yang percaya kepada Yesus karena kondisi ekonomi yang membaik. Apakah semua ini salah? Tentu saja tidak. Namun muncul pertanyaan dalam benak saya, apa yang mereka ketahui tentang percaya kepada Yesus? Apa arti kata percaya bagi mereka? Yesus yang mereka percaya adalah Yesus versi dokter yang ajaib, Yesus sang pembuat terobosan, Yesus hakim yang menakutkan. Jika manusia mempercayai Yesus yang seperti versi mereka, berarti mereka belum sepenuhnya mengenal Yesus. Jadi, siapakah Yesus? Pertanyaan ini pun Yesus pernah lontarkan kepada murid. Ia bertanya, "Kata orang, siapa anak manusia?" Ada yang menjawab Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia,
Ada juga yang menjawab bahwa Yesus adalah Nabi Yeremia. Jadi saat itu orang-orang yang telah mendapatkan dan melihat berbagai mujizat yang Yesus lakukan hanya mengenal Yesus sebagai nabi ataupun guru. Dan ketika Yesus bertanya lagi, "Siapakah aku ini?" Petrus langsung menjawab, "Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Terkadang kita mengakui Yesus sesuai dengan versi yang kita inginkan. Kita menyebutnya tabib yang ajaib, Yesus yang baik dan penuh kasih, dan lain sebagainya. Namun kita lupa menyebutnya Yesus Sang Mesias, Anak Allah yang hidup. Mengakui dan mempercayai Yesus sebagai Mesias dan juga sebagai Allah, itu tidak terjadi begitu saja sesuai keinginan hati kita. Karena natur kita yang berdosa, yang selalu ingin melawan Allah, bukan mengakuinya. Jika hari ini kita dapat mengakui Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah itu, karena Allah yang menyatakannya bagi kita. Oleh sebab itu, kita perlu terus mengingat Yesus sebagai Mesias dan Anak Allah. Tidak hanya dengan ucapan bibir, namun dengan perilaku kita yang memberi segala hormat dan kemuliaan bagi Dia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allahku, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Anak-Mu, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan kami iman untuk mengakui dan mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias, Penyelamat kami yang mati dan bangkit, yang memberikan kami pengharapan akan hidup kekal. Biarlah ya Bapa, kami hidup dalam belas kasih-Mu, dan hidup yang kami hidupi ini hanya untuk kemuliaan-Mu. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.